warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Sudiati, guru mata pelajaran PPKN di SMP 1 Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan DLPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 2015024519141. Nomor ujian 2024206509. Nomor induk mahasiswa PPG 237172715901. Hari ini saya akan melaksanakan UKM PPG periode 2 tahun 2024 dengan praktik pembelajaran secara tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Atika pimpin doa supaya pembelajaran hari ini dengan keberkahan. Silakan Atika. Teman duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Sudah selesai, kepada Ibu Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Sekretaris hari ini hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah berarti kita masih diberi kesehatan. Dan Ibu lihat untuk kerapihan kelas, kebersihan kelas, Ibu lihat tidak ada sampah yang berserakan. Dan kalian kelihatan sudah siap, semangat untuk menerima materi hari ini. Buku paketnya sudah kalian buka dan sudah ada di atas meja masing-masing. Pakaiannya sangat rapi semua, ya ucapkan terima kasih untuk kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya kita akan mengingatkan kembali materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Apika apa? Materi sebelumnya yaitu tentang Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Teori ini yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu kedaulatan di tangan rakyat. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Terima kasih, tepuk tangan untuk Apika. Saya percaya semua masih ingat ya tentang materi minggu yang lalu, itu kedaulatan negara, ya kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Sebelum kita ke materi pokok atau materi inti hari ini, ya Ibu akan mengingatkan dulu tentang kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang telah kita buat itu di sini terbaca oleh yang di belakang. Kelas sekolah dengan tidak membuang sampah, ya, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Saling menghargai teman dengan segala perbedaannya, terutama tidak bergerombol maksimal 2 orang. Yang terakhir saat belajar tidak sambil makan dan itu ya kesepakatan yang telah kita sepakati. Selanjutnya yaitu ya sebelum ke materi ya di sini Bisa. sebutkan nama-nama organisasi yang kalian ketahui. Ada apa saja yang kalian ketahui? Organisasi yang kalian ketahui. Natali? OSIS, Bu. OSIS. Terus apa lagi? Pramuka. Ya, Pramuka. Terus
tadi yang disebutkan oleh Natali ada OSIS. Ya. Ada siapa saja di dalamnya dan apa tugasnya? Di dalam OSIS itu ada apa saja? Yaitu Ada ketua, terus sekretaris, silakan Afika, apa tugas seorang ketua OSIS? sebagai leadership, pemimpin dan penggerak organisasi. Berikutnya yaitu Natali, sekretaris, tugasnya apa? Mengadministrasikan program kerja OSIS dan mencatat surat keluar dan surat masuk. Ya, surat keluar dan masuk. Ya. Terus bendahara, tugas bendahara adalah Mencatat anggaran keuangan dan kas OSIS serta keuangan masuk dan keluar. ya, terima kasih semua sudah bagus. Ya, sebelum ibu ke materi, tadi ada pertanyaan pemantik kedua, ya, yaitu berikutnya tentang tata negara dan sistem pemerintahan. Yang pertama tentang penyelenggara negara, yang kedua tentang sistem pemerintahan, yang ketiga pemerintah daerah, kabupaten dan kota, yang keempat itu pemerintahan daerah istimewa. Ya. Terus berikutnya tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menganalisis fungsi lembaga negara yang memanifestasikan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, membandingkan berbagai bentuk sistem pemerintahan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, mengategorikan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang keempat, menunjukkan semangat yang meneladani sikap para pemimpin daerah, sebuah raja yang mendukung dan mengintegrasikan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, untuk lebih semangatnya kita yel-yel dulu ya. Soalnya ada yang ngomong, ada yang sangat lesu ya, supaya kita merefresh dulu yaitu masih ingat tepuk Pancasila? Masih. Tepuk Pancasila. Satu-satu bintang, dua-dua rantai emas, tiga-tiga pohon beringin, empat-empat kepala banteng, lima-lima padi kapas. Terima kasih. Satu lagi yaitu salam Pancasila. Lima sila, Pancasila, Pancasila, jaya sepanjang masa, NKRI harga mati. Ya, terima kasih. Sudah video dan nanti menjelaskan di video di sini. Nah, ada tiga lembaga negara utama di Indonesia, yaitu legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu, apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, juga melantik serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, lalu ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan, yang bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Silakan sekarang siapa yang akan menjelaskan isi dari video
video yang sudah ditayangkan tadi. Saya Bu, Ya, Melisa, silakan. ada 3 lembaga negara utama di Indonesia yaitu Tuh, lembaga legislatif, yang kedua, lembaga yudikatif, yang ketiga, lembaga eksekutif. ya, itu ya. Tepuk tangan untuk Melisa. Penjelasan dalam video tadi ada 3 lembaga, itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Silakan selanjutnya, Saya Bu, ya, Nopi. tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara negara. 1. Lembaga legislatif berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. 2. Lembaga eksekutif lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. 3. Lembaga yudikatif lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nopi. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Melisa bahwa ada 3 lembaga. Ya, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian Nopi menjelaskan tugas pokoknya. Silakan, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Natal. 3 contoh lembaga negara adalah 1. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga yudikatif terdiri dari 1. Mahkamah Agung, 2. Konstitusi, 3. Komisi Yudisial. Yang ketiga, lembaga eksekutif terdiri dari 1. Presiden, 2. Wakil Presiden, 3. Kementerian Negara, dan 4. Pejabat setingkat menteri. Ya, jadi berkesinambungan kan ya. Jadi tadi sudah lembaganya ada 3. Tupoksinya sudah disebutkan oleh Nopi, dan terakhir yaitu tadi yudikatif terdiri dari yang pertama itu tadi apa, contoh terdiri dari apa lembaga yudikatif? Mahkamah Agung. Terus yang kedua konstitusi, yang ketiga ya, dan komisi yudisial. Sedangkan eksekutif yaitu terdiri dari presiden, wakil presiden, yang ketiga, dan kementerian negara dan pejabat setingkat. Ada lagi? Sudah cukup ya? Terima kasih untuk semuanya. Ya, untuk materi hari ini ya, tadi sudah video sudah Ibu tayangkan. Sekarang tadi kan ada lembaga negara, itu lembaga penyelenggaraan negara. Tadi yang sudah disebutkan oleh Melisa bahwa ada 3 lembaga negara. Sekarang Ibu akan bahas dulu yang pertama, yaitu adanya kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, yaitu sebagaimana ditegaskan yaitu dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu presiden. Ya, ini yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ya. Yang kedua tadi ya sudah dijelaskan oleh kalian, sudah ada gambaran dari video tadi. Itu lembaga yang kedua, yaitu Melisa apa? Itu kekuasaan legislatif. Itu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Menurut Undang-Undang Dasar ya tahun 1945, MPR terdiri atas anggotanya yaitu DPR dan anggota DPD. Tadi sudah dijelaskan oleh Natal. Berikutnya yang ketiga, berikutnya itu kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tadi sudah dijelaskan oleh Melisa dan Natal dan juga Nopi.
silakan. Mengapa lembaga negara harus ada? Ya, tadi kan contoh kecilnya kita ada organisasi yang ada di sekolah dan posisi. Nah, pertanyaan gendis, mengapa harus ada lembaga negara? Siapa sebelum ibu menjelaskan ada yang mau menjawab pertanyaan dari gendis? Ya, silakan Lisda. Stabilitas, keamanan, politik hukum. 3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis. Ya, sangat harus ada karena yang pertama yaitu untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Ya, yang kedua yaitu menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan politik atau hukum. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang sangat kondusif dan harmonis. Itu sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Linda. Berikutnya ada yang lagi, yang mau bertanya lagi? Ya, bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini? Ya, silakan ada lagi yang mau menjawab? Ya, ini silakan. Indonesia saat ini mengalami pemerintahan presidensial, di mana adanya pemerintahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih, tepuk tangan untuk ya sangat bagus sekali, terima kasih. Sekarang ya kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan dibagi menjadi 3 kelompok, ya, yaitu kelompok eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di sini nanti ada pertanyaan dan jawaban. Jadi silakan kalian nanti pasangkan yang sesuai antara pertanyaan dan jawaban dan nanti membentuk suatu kelompok menjadi 3 kelompok, itu kelompok eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, ibu akan membagikan dulu, nanti kalian mencocokkan. Ya. Silakan nanti kalian lihat apa isi yang ada dalam tas ini. Kemudian kalian cari teman atau pasangan yang sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang ada dalam kertas. Kita lihat dulu ya. Silakan sekarang untuk Apika tunjukkan gambarnya. Ada apa itu? Ada pertanyaan atau jawaban? Jawaban. Ya, apa jawaban? Silakan dilihat dulu. Apika, apa gambar apa di sana? Ya, gedung apa kira-kira jawabannya ada di mana? Elisa? Oh ya, berarti sesuai pasangannya ini. Terus Gendis? Pertanyaan, apa pertanyaannya? Coba lihat terlihatnya. Yaitu baca Akan tugas utama lembaga legislatif. ya, berarti ya sudah, berarti Gendis pasangannya Novi. Kalian terus Natali, kira-kira gedung apa ada jawabannya di mana? Oh, di Lisda. Silakan apa Lisda? Ya, berarti gambar Natali pasangannya ada di Lisda, yaitu Istana Negara Kepresidenan. Risma, pertanyaan apa Riz? Apa tugas wewenang eksekutif kira-kira di mana? Ada
Widi, apa Wid? Sesuai? Yaitu kekuasaan eksekutif. Oh ya, berarti Risma pasangannya yaitu ada di Widi. Silakan Siska dilihat pertanyaan atau jawaban. Jawaban tentang apa? Mahkamah Agung. Kira-kira siapa yang memegang gambar gedung? Oh ya, gedung apakah ini? Berarti gedung Mahkamah Agung. Terus Aira, apa tugas dan wewenang yudikatif? Kira-kira dari siapa? Oh, di Luciani. Ya, berarti sesuai di Aira. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai pasangannya tadi. Ya, bentuk sesuai dengan tugasnya yaitu eksekutif, yudikatif, dan sudah dibentuk kelompok. Sekarang ibu akan membagikan LKPD di sini yaitu sesuai dengan kelompoknya. Itu kalian lakukan identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel. Di sini sudah ada tabel yang kalian nanti isi. Untuk menyelesaikan LKPD ini, kalian bisa membaca Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau mencari di sini ada dalam buku paket dan tadi tayangan tadi yang sudah kalian jelaskan di kelompok. Silakan dibuka buku paketnya untuk referensi kalian dan juga tadi. Nah, tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Melisa tadi, nopi, tupoksi mulai dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Yaitu di depan kelas. Silakan persiapan. Silakan kerjasama yang baik. Silakan saya. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan untuk berkelompok. Ini di sini ditempel LKPD-nya, hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan mulai mengkonsentrasikan ke depan, ditempel dulu hasilnya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusinya, yang lain perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang nama lembaga yaitu Legislatif Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD, UUD MD 3 yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, wewenang dan tata cara pelaksanaan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Tugas dan wewenang: 1. Membuat undang-undang, bertanggung jawab dan untuk merumuskan, memodifikasi dan menyetujui undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat, pengawas pemerintah, memantau kinerja eksekutif yudikatif negara untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. 4. Mengambil keputusan, membahas isu-isu penting yang mengaruhi negara dan warganya.
Terakhir atau nomor 8, perwakilan konstituen membawa aspirasi dan kepentingan konstituennya ke dalam proses legislatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nama lembaga negara, yaitu eksekutif. Dasar hukum mengenai lembaga eksekutif seperti kabinet dan presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil nama lembaga negara indikatif dasar hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita ke refleksi pembelajaran ya. Di sini Ibu tanyakan refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang kalian pelajari dari materi penyelenggaraan negara di Indonesia? Pertanyaannya itu. Yang kedua, bagaimana kita sebagai individu dapat berkontribusi dalam memperkuat peran penyelenggara negara di Indonesia. Jadi ada 2 pertanyaan refleksi. Silakan kalian nanti isi di kertas sticky note ini. Tempel untuk nomor 1 di sini, untuk nomor 2 di sini. Ya, ini untuk lembar refleksi. Silakan Ibu sekarang dimulai untuk mengisinya. Ya, waktunya 25 menit. Ya. Ibu percaya semua pasti bisa karena semua tadi untuk pembelajarannya sangat antusias sekali, sangat bagus sekali, sangat responsif sekali tentang pembelajaran hari ini. Ya, apa yang Anda pelajari atau yang kalian pelajari dari materi penyelenggara negara di Indonesia? Yang kedua, bagaimana kita sebagai individu dapat berkontribusi dalam memperkuat peran penyelenggara negara di Indonesia. Silakan. Apa tadi? Ya, itu untuk nomor 2. Silakan untuk kelompok ini, silakan perwakilannya untuk membacakan. Ya, Natali, silakan membacakan refleksi yang pertama ya. Yang nomor 1 saja. Nomor 1 jawabannya. Dari materi penyelenggaraan negara di Indonesia, saya belajar banyak hal, termasuk tentang sistem politik, struktur pemerintahan, serta peran dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, terima kasih untuk Natali. Silakan Rizda, refleksi yang keduanya. Ya. Kedua, kita dapat berkontribusi dengan menjadi warga negara yang terdidik dan kritis, aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum, memberikan masukan dan kritik. Ya, terima kasih untuk Rizda. Untuk refleksi hari ini ya.
yang mau menyebutkan atau menjelaskan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan Melisa. Ada 3 lembaga negara yang Indonesia, yaitu 1. Lembaga legislatif, 2. Lembaga yudikatif, 3. Lembaga eksekutif. Ya. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan Rocky. Tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara negara. 1. Lembaga legislatif berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. 2. Lembaga eksekutif, lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. 3. Lembaga yudikatif, lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Ya, terima kasih untuk Melisa dan dari Rocky. Dan itu akan kita simpulkan bersama-sama. Ya, bisa dilihat. Karena yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian, yang pertama penyelenggara negara Indonesia itu mengacu pada struktur dan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan negara. Itu ada beberapa poin yang bisa menjadi kesimpulan dari materi tentang penyelenggaraan Indonesia. Yang pertama, prinsip dasar bahwa negara Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum, kedaulatan rakyat, persatuan, keadilan, dan keragaman. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan, yaitu penyelenggaraan negara Indonesia terdiri dari 3 cabang utama tadi yang dikeluarkan oleh Melisa. Itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana eksekutif dipimpin oleh presiden, legislatif dipimpin oleh DPR, dan cabang yudikatif meliputi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk materi berikutnya silakan kalian nanti pelajari di halaman 89. Nanti ya pulang sekolah kalian pelajari dulu, dan untuk materi berikutnya kalian dipersiapkan. Untuk tugasnya kalian silakan dikerjakan halaman 115 ya, nanti di rumah dikerjakan. Untuk pertemuan nanti kalian pelajari tadi di halaman 84. Untuk tugasnya ada di halaman 100 ya, 100 berapa? 115 ya. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah ya, ucapkan terima kasih. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya.